Setelah melakukan penyiraman secara berkala pada tanaman kedongdong ini, ternyata perkembangannya cukup pesat. Jadi saya memanfaatkan jamur jakaba sebagai media penyubur untuk tanaman kedongdong ini. Dengan jamur jakaba selama 1 bulan, saya lakukan penyiraman 2 kali dalam seminggu. Perkembangan dari buah kedongdong ini sangat pesat sekali. Dengan memanfaatkan sisa lahan yang ada, saya mencoba untuk berkebun di atas dak rumah saya. Setelah beberapa bulan, akhirnya taman kecil ini sudah mulai tumbuh. Karena saya ingin membuat kebun organik, jadi saya ingin mencoba membuat pupuk yang berbahan alami atau organik. Salah satu yang saya dapatkan atau info yang saya dapatkan dari YouTube adalah tentang jamur jakaba. Jadi pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba membuat jamur jakaba. Alat yang kita butuhkan adalah ember, dan di sini saya memiliki kain sebagai penutup. Dan sebagai bahannya di sini kita membutuhkan beras sekitar 2 genggam dan juga air 1 liter. Oke, di sini bahan utama dari pembuatan jamur jakaba adalah beras. Di sini saya memanfaatkan 2 genggam beras sebagai bahan utamanya. Selain itu, kita juga membutuhkan air karena di sini kita akan mencuci beras tersebut sekitar 1 liter air. Dan sebagai alat, yaitu di sini saya memiliki ember. Ember di sini berukuran 5 liter. Ini adalah ember bekas cat. Ember ini harus dalam keadaan bersih. Dan sebagai bahan terakhir yaitu kain hitam. Di sini kain ini berguna sebagai penutup agar jamur yang kita kembang biakan dapat tumbuh dengan baik. Oke, mari kita mulai project ini. Pertama-tama kita siapkan ember 5 liter tadi, lalu kita masukkan beras yang kita takar sekitar 2 genggam ke dalam ember 5 liter tersebut. Jadi untuk beras kita dapat menggunakan jenis apa saja untuk memulai pembuatan jamur jakaba ini. Selanjutnya kita masukkan air sebanyak 1 liter ke dalam beras yang terdapat di dalam ember tadi. Setelah keseluruhan air kita masukkan, lalu beras dan air kita remas-remas seperti ini. Jadi ini kita lakukan beberapa saat, sekitar 5-10 menit, sampai air yang kita gunakan menjadi berwarna keruh. Usahakan pada saat melakukan peremasan pada beras yang terdapat dalam air, kondisi tangan kita benar-benar bersih dan terbebas dari minyak. Karena hal ini sangat berpengaruh pada media yang akan kita gunakan sebagai pengembang atau starter dari pertumbuhan jamur jakaba yang akan kita buat. Oke, setelah 5 menit melakukan peremasan pada beras yang terdapat dalam air dan airnya sudah nampak keruh seperti ini, lalu ember tersebut kita letakkan pada tempat yang terhindar dari sinar matahari dan ruang yang berhawa sejuk. Selanjutnya kita tutup menggunakan kain hitam yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Kain ini sangat berguna sebagai penghalang cahaya matahari karena pada saat pembuatan jamur jakaba dibutuhkan cahaya yang minim agar jamur jakaba dapat berkembang dengan baik. Oke, mari kita tunggu proses ini sampai besok dan kita lihat hasilnya. Dan ini adalah keesokan harinya. Mari kita perhatikan. Belum ada perubahan yang berarti setelah 1 hari pembuatan jamur ini. Dan ini adalah kondisi dari proses pembuatan jamur jakaba setelah berusia 5 hari. Nampak pada permukaannya berbuih dan menutupi hampir keseluruhan permukaan dari ember 5 liter yang kita pakai. Oke, mari kita lihat setelah jamur jakaba yang kita buat berusia 10 hari. Nampak buih-buih yang pertama menutupi menjadi lebih tebal
dan di beberapa bagian terlihat ada bercak-bercak hitam, namun hanya ada di beberapa sudut saja. Oke, selanjutnya kita lihat setelah 35 hari. Saya mohon maaf karena di hari sebelumnya saya sampai lupa untuk memvideokan. Dan ini perkembangan dari jamur jakaba yang kita buat. Nampak jamur sudah mulai berkembang dengan baik. Dan ini adalah setelah usia 40 hari. Jamur berkembang menjadi lebih banyak dan menutupi hampir keseluruhan permukaan dari ember 5 liter yang kita pakai. Selanjutnya kita akan menunggu jamur jakaba ini sampai usia genap 50 hari sebelum siap kita panen. Oke, ini adalah jamur jakaba setelah usia 50 hari. Jadi sudah siap untuk kita panen. Di sini dapat Anda lihat air dari jamur jakaba ini sudah terlihat bening. Ini menandakan bahwa jamur sudah siap untuk kita panen dan akan kita aplikasikan pada tanaman. Di sini cara saya mengaplikasikan jamur jakaba ini adalah dengan mencampurkannya dengan air. Perbandingannya adalah 5:1, yaitu 1 bagian dari jamur jakaba akan saya campurkan dengan 5 bagian dari air. Apakah benar jamur jakaba ini berfungsi baik untuk menyuburkan tanaman? Jadi saya akan menguji cobakan menyiram campuran ini pada tanaman kedongdong yang saya miliki. Untuk gelas takar saya menggunakan ukuran kecil. Jadi saya campurkan 1 bagian dari jamur jakaba dengan gelas kecil tersebut dengan 5 bagian dari air. Jadi total keseluruhan menjadi 1 liter. Dan saya akan menyiramkan cairan 1 liter ini setiap 2 kali dalam seminggu pada tanaman kedongdong yang saya miliki, dan kita akan lihat hasilnya setelah 1 bulan nanti. Sedikit informasi, tanaman kedongdong yang saya miliki adalah tabula pot atau tanaman buah dalam pot yang saya tanam pada planter bag. Sebenarnya tanaman kedongdong ini sudah saya pupuk menggunakan kohe kambing dan kompos, dan sudah dalam keadaan berbuah, namun buahnya sangat kecil-kecil sekali dan tidak mengalami perkembangan yang berarti beberapa bulan ini. Jadi kita akan mengaplikasikan campuran jamur jakaba ini pada tanaman kedongdong tersebut. Ya, ini adalah tanaman kedongdong yang saya miliki. Ukurannya tidak terlalu besar, namun tanaman ini sudah mulai berbuah. Walaupun buahnya tidak terlalu besar dan jarang-jarang sekali. Jadi kita akan mencoba mengaplikasikan campuran jamur jakaba pada tanaman kedongdong ini. Percobaan yang akan kita lakukan adalah menyiram tanaman ini menggunakan campuran jakaba selama 1 bulan, dan kita lakukan 2 kali dalam seminggu, dan kita akan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah tanaman ini akan tumbuh dengan subur dan akan berbuah lebat? Oke, mari kita lihat tanaman kedongdong ini setelah kita siram dengan jamur jakaba. Pada 2 minggu pertama, di sini buah dari kedongdong sudah mulai berukuran besar dan di beberapa bagian sudah mulai tumbuh bunga yang baru. Dan ini adalah setelah genap 1 bulan kita melakukan penyiraman menggunakan campuran dari jamur jakaba. Dapat Anda lihat perkembangan dari buah kedongdong ini berkembang dengan pesat dan ukurannya mulai besar-besar. Jadi ini membuktikan bahwa jamur jakaba benar-benar dapat menyuburkan tanaman yang kita miliki. Oke sobat YouTube semua, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir.